wabarakatuh. Welcome back to my channel Wati Suara yang akan membahas soal asesmen kompetensi minimum atau AKM yang part 1. Yang pertama itu numerasi SD. Kalau part 1 sebelumnya adalah untuk literasi membaca, sekarang untuk numerasi tingkat sekolah dasar. Nah, oke, simak videonya baik-baik dan gunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk belajar bareng Wati Suara. Check it out. Dalam asesmen kompetensi minimum untuk numerasi, nah itu biasanya ada level 1, 2, dan 3 untuk SD sama dengan literasi membaca ya. Nah, untuk bagian numerasi ini yang digunakan itu biasanya lebih ke penalaran, kemudian lebih ke aplikasi konsep, bukan hanya memahami ataupun menggunakan konsep. Nah, contoh di sini yang Wati Suara tampilkan adalah perhatikan gambar kartu-kartu berisi bilangan di bawah ini. Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi? Nah, di sini ada kartu terlihat di layar Anda. Itu ada kartu berwarna biru 107, berwarna merah 254, ada 371 yang berbentuk titik genjang, segi 5-nya ada 335 dan 245. Karena yang diminta adalah kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5, maka pilihan kita jatuh kepada angka 254 dan 371 karena satuannya angka 4 dan 1, kecil dari 5. Jadi siswa SD ataupun orang tua ataupun guru yang akan mendampingi siswa SD untuk mengikuti AKM di tahun 2021 ini, cara untuk memahami soal-soal AKM adalah mencari tahu dulu apa sih yang diminta oleh soal atau oleh bacaan tersebut. Jadi setelah kita tahu apa yang diminta, baru merujuk kepada gambar ataupun hal-hal pendukung lainnya yang ditampilkan pada soal. Nah, berarti jawabannya di sini yang sesuai adalah yang kartu berwarna merah atau trapesium, kemudian kartu yang jajar genjang, sehingga pilihannya adalah pilihan B dan pilihan C. Kedua-duanya benar gitu. Kemudian yang soal berikutnya, Wati Suara akan menampilkan soal mengenai pecahan. Di sini diilustrasikan mengenai kue coklat yang telah dipotong-potong. Nah, ternyata potongan kue coklat tersebut digambarkan sebagai pecahan, itu pecahan 12. Nah, di sini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang diminta oleh soal adalah jika Andi mendapatkan 1/3 bagian dari kue yang telah dipotong, pilihan yang menggambarkan kue bagian Andi adalah, artinya kita harus mencari tahu 1/3 bagian kue yang telah dipotong tersebut yang mana kira-kira pilihan gambarnya yang tepat. Nah, tadi kita udah tahu ya kalau potongan kue itu semuanya ada 12, maka kita harus menyetarakan 1/3 itu dengan penyebut per 12. Nah, caranya adalah 3 itu supaya menjadi angka 12 kan dikali 4, sehingga satunya kita kali 4, maka pembilang dan penyebut yang tepat itu adalah 4/12. Artinya apa? 4 gambar yang diarsir, 12 gambar yang tidak diarsir, atau total semua gambarnya. Oke, diulangi ya. 1/3 kita cari yang setara dengan penyebutnya 12 karena potongan total kue adalah 12, sehingga sama-sama kita kali 4. 3 kali 4 12, 1 kali 4 ya 4. Artinya apa? 4 yang diwarnai atau yang diarsir pada potongan kue, kemudian 12 itu adalah total potongan kue yang tersedia. Maka gambar yang tepat di sini adalah gambar yang C, sehingga jawabannya adalah yang C. Kenapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang diarsir, total semuanya ada 12. Kemudian berikutnya, soal yang ketiga, Wati Suara menampilkan sebuah gambar kumpulan mobil yang terparkir. Ada 2 warna yang tersedia, warna merah dan warna putih. Nah, pertanyaannya di sini adalah, jika Budi ingin jumlah mobil merah menjadi 1/4 bagian dari jumlah mobil keseluruhan, kita harus tahu dulu 1/4 bagian dari jumlah mobil keseluruhan itu berapa jumlah mobil keseluruhannya. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dalam satu baris, berarti kalau 2 baris totalnya adalah 24. Artinya apa?
yang awalnya itu adalah 6/24, berarti kita butuh 2 mobil merah lagi agar itu menjadi 1/4 bagian. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini mengenai statistika ya, penampilan data dalam bentuk tabel. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terbesar berada di depan, maka yang berdiri pada posisi kalimatnya. Nah, di sini option jawabannya menentukan benar atau salah dari suatu pernyataan ataupun kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini paling depan adalah Adi, kita menyatakan benar atau salah ya. Paling belakang adalah dia, benar atau salah. Artinya apa? Kita harus susun dulu sesuai data yang dia berikan. Nah, di sini Tika 89, Bila 90, Adi 91, Titin 87, Dian 88. Nah, kalau kita susun berdasarkan aturannya dia, yaitu paling depan itu nilai terbesar, maka urutannya adalah Adi duluan karena Adi 91, Mira 90, ke belakangnya jadi Tika, Dian, dan Titin. Titin bernilai 87. Nah, berarti kita sesuaikan dengan kalimatnya. Paling depan adalah Adi, benar ya? Maka pernyataan yang pertama adalah benar. Kemudian paling belakang adalah dia. Nah, kalau setelah kita susun ternyata yang paling belakang Titin, maka pernyataan kedua adalah salah. Dan yang ketiga, tepat di depan Tika adalah Wira. Coba kita lihat, tepat di depan Tika ada siapa? Adalah Wira. Maka pernyataannya benar. Nah, itu dia. Seperti itu cara menjawab soal AKM pada soal untuk kelas 5 atau level 3. Oke, kita lanjutkan, masih berupa gambar. Di sini ada gambar rumah seperti kompleks ya. Diketahui banyak rumah, seluruhnya pada gambar di atas adalah 9 rumah. Menemuinya secara berurutan menggunakan angka ganjil dimulai dari 1. Untuk nomor rumah yang berada paling kanan, artinya yang paling kanan dimulai dari 1 dan angkanya ganjil, bukan berurutan saja tapi angkanya harus ganjil. Artinya kalau angka ganjil mulai dari 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah nomor rumah pada urutan ke-6 dari kanan, kemudian nomor rumah pada urutan ke-7 dari kiri. Artinya kita harus buatkan dulu susunannya. Dari kanan katanya tadi dimulai dari angka 1, berarti 1, 3, 5, 7 seperti yang ada di layar atau di slide kita. Nah, berarti kalau kita menghitung jawaban untuk soal yang pertama, yaitu urutan ke-6 dari kanan. Dari kanannya kita ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti rumah dengan nomor ganjil 11. Itulah jawaban untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang B-nya, nomor rumah pada urutan ke-7 dari kiri. Kirinya kita yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rumah dengan nomor urut 5 atau dengan nomor ganjil 5. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada teks mengenai membuat bolu kukus. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep, ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan lainnya. Nah, pernyataan yang pertama, Fitri membutuhkan 1/5 kg gula. Dia meletakkan sejumlah gula di timbangan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini ada gambarnya. Gambarnya menunjukkan ke angka 250 gram. Sedangkan kalau 1/5 kg itu sama dengan 1 kg kan 1000 gram. Berarti 1/5 dikali 1000 sama artinya dengan 1000 bagi 5. 1000 bagi 5 adalah 200 gram. Berarti yang dia butuhkan 200 gram, sedangkan dia letakkan di atas timbangan adalah 250 gram. Artinya apa? Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Kalau yang di timbangan 250, sedangkan yang kita butuhkan adalah 200 gram, maka jawabannya ya yang harus dikurangkan adalah 50 gram. Gitu. Kemudian yang kedua, dengan kasus yang sama, jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan adalah, nah, kalau kita membuat 6 resep adonan, tadi katanya kalau satu resep adonan itu kita butuh 1/5 gula, 1/5 kg gula, 1/4 tepung, sama 150 gram mentega. Nah, satuannya di sini coba lihat. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan, nah, jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan 1/6, 1/5 gula,
seperempat tepung 150 mentega. Nah, di sini kan nggak ada satuannya nih. Kalau di sini nggak ada satuannya, berarti semua rata-rata satuannya harus sama. Kalau 1/5 gula, artinya tadi kan yang 1/5 itu kilogram ya, 1/5 kilogram, 1/4 kilogram. Apakah tadi kita butuh 150 kilogram mentega? Tentunya enggak ya. Maka jawaban yang A, jawaban yang B, jawaban yang C otomatis salah. Karena otomatis satuan si mentega nggak mungkin kilogram gitu. Karena kan 150 kilogram mentega itu banyak loh. Nah, makanya jawaban yang benar itu adalah yang D. Kenapa? Tadi kita butuh 1/5 kilogram gula untuk satu adonan, 1/4 kilogram tepung, dan tadi 150 gram mentega. Maka kalau kita jadikan ke kilogram, nah artinya 150 dibagi 1000, sehingga dapatlah jawabannya 0,15 kilogram mentega. Jadi satuannya harus kita setarakan. Kemudian karena dia untuk 6 adonan, makanya di sini dikali 6. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, itu penjelasan untuk soal nomor 2 kasus kue bolu kukus ya. Berikutnya masih tentang bolu kukus. Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Satu resep adonan menghasilkan 6 buah bolu kukus, kemudian berat masing-masingnya itu 50 gram. Pertanyaannya, apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Kita harus teliti dulu, ya atau tidak. Nah, cek dulu ya. 16 buah bolu kukus itu dengan masing-masing 50 gram, maka total beratnya adalah 16 kali 50 gram. Hasilnya adalah 800 gram. Ini bisa dicek sendiri ya, apakah Wati Suara salah hitung atau enggak gitu. Kemudian kalau kita hitung berat adonan, tadi kan kita butuh 1/5 kg gula, berarti 200 gram gula. Ditambah 1/4 kg tepung, berarti 250 gram tepung. Ditambah lagi 150 gram mentega dan 300 gram bahan lainnya. Sehingga kalau kita totalkan ini berat adonan semuanya adalah 900 gram. Maka coba perhatikan, berat hasil bolu kukus dari satu adonan itu 800 gram totalnya. Sedangkan berat adonan mentahnya itu adalah 900 gram. Artinya apa? Terjadi pengurangan sebanyak 100 gram. Maka jawaban yang tepat adalah berarti benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan. Nah, itu dia cara menganalisa soal di KKN numerasi. Oke, itulah soal terakhir yang bisa Wati Suara tampilkan. Dukung terus channel Wati Suara dengan cara subscribe, like, komen untuk video-video apa yang harus Wati bahas untuk berikutnya. Kemudian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang di sekitar kamu agar video ini bisa bermanfaat semaksimal mungkin di sekitar kita. Oke, Wati Suara akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Dah.